Mampus Arteta. Oke, jadi di video ini gue nggak mau ngatain Arsenal sebagai klub, gue nggak mau ngatain fans Arsenal, gue cukup mau ngatain Arteta. Yang gue lihat dari Twitter bikin gue ngakak. Udah mulai Arteta out semuanya, dan ini memang udah sejalan sama pemikiran gue dari dulu. Arteta pertama kali datang ke Arsenal, vibe-nya itu udah aneh banget. Gue udah ngerasain, itu udah bikin bulu gue merinding. Ini pelatih agak aneh gitu loh. Dan saat itu dia langsung menangin FA Cup. Terus kelihatannya oke, kelihatannya tegas, buang-buang pemain batang kayu, dan kelihatannya oke kan. Tapi sekarang kelihatan faktanya. Jadi kemarin itu Arsenal baru aja kalah dari Inter Milan 1-0. Kalah jauh secara taktik dari Simone Inzaghi. Gak ada apa-apanya. Arteta ini taktiknya benar-benar dibantai sama Simone. Dan kita ngomongin dulu nih tentang formnya Arsenal di Liga IPL. Dia udah kalah 2 kali, 1 kali seri. Dalam 3 laga terakhir di IPL gak pernah menang. Kalah dari Bournemouth 2-0, lalu seri 2-2 lawan Liverpool. Boleh hasil seri, tapi itu di Emirates Stadium. Terus yang terakhir kalah Newcastle 1-0. Arsenal tuh gak menciptakan peluang bagus lawan Newcastle, tim yang jauh di bawah level aslinya musim ini, tapi tetap aja kalah 1-0. Soalnya mereka nggak mau nyerang. Dan yang terakhir kemarin di UCL kalah lagi 1-0 dari Inter Milan. Memang tim yang tangguh Inter Milan ini, tapi tetap aja Arsenal itu udah dibangun skuadnya selama 5 tahun sama Arteta. Simone Inzaghi sama Inter itu cuma beberapa tahun terakhir ini, tapi kelihatan yang lebih kompak yaitu malah Inter Milan kemarin itu. Memang betul kalahnya itu dari penaltinya Hakan Çalhanoğlu. Dan kalau dari expected goals-nya Inter cuma 1,1, Arsenal 2,1. Tapi tetap aja Arsenal, kita nggak boleh ngeliatin stats aja, statistik, tapi kita juga harus lihat permainannya. Permainannya Arsenal itu tetap nggak bisa menjebol Inter. Itu nggak kelihatan pernah mau ngejebolin. Inter itu kasih peluang ke Arsenal karena merekanya yang mundur, mereka yang mau parkir bus, mereka yang kasih bola ke Arsenal, silahkan Anda menyerang kami. Tapi kalau Internya benar-benar serius mau nyerang, mau kontrol bola, bisa aja. Tapi ini memang karena taktiknya Inter. Arsenal itu nggak mau nyerang, Arsenal itu nggak bisa nyerang. Jadi Arteta itu sejak hilangnya Martin Odegaard, mereka tuh udah fokusnya bertahan aja. Soalnya kita nggak bisa nyerang kok, kita nggak bisa ngejebol gawang lawan tanpa Odegaard. Jadi mendingan kita fokus sama bertahan, kita bakal kuatin bis kita. Soalnya kalau mereka nggak bisa ngejebolin, kita mungkin ada peluang buat counter attack. Tapi lu gimana mau menangin laga kalau lu nggak mau nyerang? Istilahnya gitu loh. Dan sekarang ketika lu kasih bola nih ke Inter, terus mereka yang ngejebolin lu gimana mau ada jalan balik kalau lu nggak ada momentum? Soalnya lu selama pertandingan lu nggak pernah nyerang. Gue nggak ngomongin Inter Arsenal itu nggak mau nyerang ya, tapi niatnya itu jauh berbeda ketika masih ada Odegaard. Kita coba aja lihat dari skuadnya Arsenal, skuad intinya ya. Di lini tengah Merino sama Thomas Partey yang dipakai. Mana kreativitasnya? Lu pasang ini, mana supply bola ke depannya? Nggak mungkin ada. Thomas Partey bisa apa dia? Dia bukan playmaker. Merino juga bukan tipe playmaker. Dia yang lebih nunggu bola datang di kotak penalti. Dia yang nyerang kotak penalti. Dia yang nunggu, bukan dia yang kasih supply bolanya. Mana kreativitasnya? Memang Arsenal itu nggak diperkuat Martin Odegaard, yang nilai positifnya udah kembali ke squad ya. Udah dimasukin di 5 menit terakhir. Tapi gue lagi ngebicarain masalah terdalamnya Arsenal. Memang betul gak ada Martin Odegaard,
selama ini. Tapi kemana seluruh skuadnya Arsenal? Mereka semua pada nganggur ngapain? Gini, filosofinya Arteta. Kalau pemain squad itu udah dipercayai, dia bakal dimainin terus. Kalau dia udah masuk squad inti, dia bakal dimainin terus. Bukayo Saka, dia terbukti hebat, memang betul. Terus dia bilangnya apa? Pemain top harus bermain 90 menit tiap laga. Itu gue gak bakal lupa deh. Dia pikir semua pemain itu kayak Cristiano Ronaldo atau Leo Messi yang kayak monster sama alien, terus-terusan bisa main tanpa kena cedera. Tapi itu jarang banget kasusnya. Saka itu sebetulnya udah cukup monster, tapi tetap aja lu kalau lu paksa terus pasti ada masalah cedera. Akhirnya betul kan, sama Inggris juga kena hamstringnya. Nah, ketika udah cedera, siapa penggantinya? Siapa yang bisa gantiin? Leandro Trossard, Gabriel Jesus. Lu pikir Martinelli bisa gantiin juga? Raheem Sterling, lu pikir ada kesempatan sama Arteta? Nggak ada. Soalnya selama ini Arteta itu udah terlalu ngandalin Bukayo Saka. Jadi ketika dia cedera, nggak ada pemain penggantinya. Pemain penggantinya yang di cadangan itu masih beku di lemari es. Soalnya belum pernah dikeluarin. Mereka masih dingin. Ketika udah dimasukin, mereka tuh kayak bingung mau ngapain. Raheem Sterling kemarin udah dicobain. Terus hasilnya apa? Nggak dikasih apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa, soalnya masih beku. Sama juga kayak Gabriel Jesus. Memang gue tahu formnya tuh udah ngedrop karena cedera lutut di 2022. Tapi setelah itu, dia udah sembuh kok. Tapi Arteta ngapain? Arteta itu nggak pernah turun ngajak ngobrol ke pemainnya, bilang, lu harus semangat ya, gue tahu lu ada kualitas, lu harus bermain bagus, kalau main bagus, gue bakal kasih kesempatan. Enggak. Dia itu tipenya, lu mendingan naik ke level gue, lu mendingan selevel sama gue, lu main bagus, baru gue pilih, lu buktiin ke gue. Itu man management yang sampah menurut gue. Seharusnya dia yang coba gembleng Gabriel Jesus, kasih kepercayaan kalau lu main bagus, lu bakal dapat kesempatan. Tapi kalau dilihat dari riwayatnya, Arteta itu cuma kasih pemain waktu bermain ke pemain intinya, Odegaard, Saka. Sama juga dengan Odegaard kan. Odegaard digembleng terus, pemain top harus bisa bermain 90 menit tanpa henti. Kalau enggak, lu bukan pemain top. Akhirnya kena cedera. Kena memang, itu ada apa? Kena impact force, ya, pas lagi international break sama Norwegia. Tapi tetap aja, lu kalau otot lu lemah, itu lebih, sendi-sendinya itu lebih gampang ketekuk begitu. Akhirnya siapa yang gantiin? Mikel Merino, Thomas Partey, lini tengahnya ada siapa lagi? Jorginho. Udah, nggak ada siapa-siapa lagi. Leandro Trossard bisa. Akhirnya apa? Semua pemain ini nggak ada yang bisa gantiin. Soalnya masih dingin, nggak ada yang bisa dipercayain pas mereka lagi dibutuhkan. Luar biasa banget. Nah, kita coba lihat ya bangku cadangannya Arsenal kemarin lawan Inter Milan. Neto, Tommy Setford, siapa gue nggak tahu. Ada Martin Odegaard yang baru balik, nilai positif. Gabriel Jesus. Ya, Gabriel Jesus tuh tetap nongkrong di situ terus, nggak pernah dipercaya. Soalnya apa? Bukayo Saka udah balik kok dari cedera. Ya mainin dong Bukayo Saka. Pemain top harus main 90 menit. Ya kan gue nggak mau tahu. Sebetulnya dia baru balik cedera loh. Udah ada Gabriel Jesus. Di Arteta tuh sombongnya gitu. Lu buktiin ke gue, bukan gue yang buktiin. Kalau man management gue bagus, gue bisa bikin lu bagus lagi. Enggak, lu yang buktiin gue. Sisanya bukan urusan gue. Jakub Kiwior juga sama. Nggak ada waktu bermain kan? Soalnya apa? Saliba masih bagus, Gabriel masih bagus. Untungnya masih fit ya. Coba lihat nih cedera. Back kiri ada Zinchenko, ada juga Timber. Ya masih bagus kok Timber. Ya udah, Kiwior tetap di bangku cadangan. Sama juga nih Alexander Zinchenko. 2022 bagus kan? Dimainin terus kan? Nah, terus abis Timbernya itu apa? Dimasukin, Zinchenko hilang. Sama juga si Arteta tuh nggak peduli sama pemain yang lagi main buruk. Dia nggak coba untuk memotivasi atau menginspirasi. Yang penting lu buktiin ke gua, lu yang urusin sendiri lah. Masalah lu, masalah gua, masalah gua. Lu yang buktiin ke gua, bukan gua yang coba buat bikin lu bagus lagi. Enggak, bukan gitu caranya sama si Zinchenko.
Akhirnya apa? Ya terpuruk. Mereka itu manusia, butuh man management. Ini banyak pemain bagus loh di bangku cadangan. Gapsus, Zinchenko, Jorginho, Raheem Sterling. Menurut gue ini ada mutiara-mutiara yang sebetulnya bisa jadi bagus kalau ada pelatih yang benar-benar peduli. Terus siapa? Raheem Sterling ngapain dipinjemin? Kalau misalnya dia nggak dimainin terus, ini nggak ada. Ini waktu yang paling tepat buat Raheem Sterling loh. Pas lagi ada Bukayo Saka, setidaknya bisa kasih waktu istirahat ke Saka. Tapi Raheem Sterlingnya tetap dingin aja. Si Arteta lihat, Sterling ini gak bisa apa-apa, ya udahlah, gue cuekin aja. Mestinya dia coba dong bikin Sterling ini jadi pemain yang bagus lagi. Nah, terus ini ada beberapa pemain muda: Nathan Butler, Oyadellt, Miles Lewis Kelly, Ethan Nwaneri, Josh Robinson. Ini bullshit semua. Ini cuma buat mampangin muka doang. Pemain muda ditaruh, gak bakal gue jamin dimainin sama Arteta. Soalnya apa? Ya dia fokusnya sama pemain squad inti aja. Gak ada yang peduli kok. Pemain yang lebih senior aja gak dikasih waktu bermain, sekarang yang kasih main ke pemain muda. Lo ngarep. Ethan Nwaneri, ini salah satu pemain paling menjanjikan yang bisa membuat perbedaan dari bangku cadangan menurut gue. Sangat menjanjikan sekali. Dia kelihatan tajam tiap kali masuk. Tapi dikasih waktu berapa menit? Dimasukin di menit 82. Gak gantiin Leandro Trossard. Arteta tuh bodohnya. Leandro Trossard, walaupun memang lebih senior, lebih gampang dipercayain, mainnya hancur banget. Gak coba dikasih ke Ethan Nwaneri. Ini kesempatan yang paling bagus ya buat kasih waktu bermain ke pemain muda. Tetap gak mau dikasih. Mau lagi mainnya buruk, mau banyak cedera. Pokoknya pemain senior lebih gampang dipercayain. Gue gak percaya sama pemain muda. Ini sih man managementnya Arteta yang parah menurut gue sih. Beda banget sama Enzo Maresca sama di Chelsea. Gue baru nontonin Enzo Maresca, tapi gue udah ngeliat perbedaannya jauh banget. Man managementnya si Maresca itu ya lebih berkomunikasi, dia lebih berkarisma. Misalnya dia butuh personality yang lebih extrovert dari Reece James. Dia butuh Reece James itu lebih berkomunikasi sebagai kaptennya Chelsea. Dia ngomong terang-terangan di publik kalau dia butuh Reece James yang seperti itu. Komunikasinya lebih bagus, jelas, pesannya tersampai. Tapi Arteta itu lebih dingin. Lebih mirip sama Pep Guardiola, lebih dingin. Lu buktiin ke gue, bukan gue yang coba bantuin lu. Lu yang naik ke level gue, bukan gue yang turun ke level lu. Jadi, kalau orang pada mengusung Arteta out, ya gue gak pernah nyalahin sih. Oke guys, jadi kira-kira begitu unek-unek gue terhadap Mikel Arteta dan Arsenal. Ini sebetulnya gue udah pernah mau sampaikan sih, cuma gue gak begitu berani menggembor-gemborkan karena 2 tahun terakhir ini ya Arsenal sama Arteta ya posisinya masih kedua aja. Tapi tetap aja sekarang baru mulai kelihatan nih busuknya Arteta. Gak bisa mainin seluruh squad, dan selama 5 tahun hasilnya apa? Trofinya cuman 1 FA Cup sama berapa Community Shield gitu, 2 kali ya. Oke guys, jadi kasih pendapat kalian di bawah, itu yang paling penting. Kasih komen menurut kalian, apakah Arteta ini sudah saatnya untuk digusur dan cari pelatih baru? Kemungkinan besar sih enggak ya, soalnya ya sekarang masih ada Odegaard. Tapi tunggu aja sampai Odegaard sama Saka cedera lagi. Jadi patut ditunggu. Kasih komen di bawah, dan yang terakhir seperti biasa, klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.